Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya harap semuanya hari ini bersemangat dan bersukacita selalu karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, hari ini mungkin kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tentu pasti ada perasaan rindu untuk beribadah di gereja, bersekutu dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita di gereja. Namun, marilah kita tetap bersyukur teman-teman, jika di masa sulit ini kita bisa makin bersandar kepada Tuhan, kita bisa tetap berjalan sama Tuhan melewati suka dan duka kita. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan Yesus Menginginkan Daku. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teman-teman, mari kita mulai ibadah ini dengan bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa mempunyai sarana untuk tetap beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang selalu melimpah bagi kami setiap saat. Bapa, dengan kerendahan hati pada hari ini kami mau mengakui ketidaksempurnaan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami sering mengabaikan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami melakukan dosa dan hal yang gak benar di hadapan-Mu. Kami berdosa ya Tuhan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap dan kelakuan. Ampuni kami Tuhan, karena kerap kali hati kami begitu keras, kami menutup telinga kami. Kiranya Engkau yang melembutkan kami, agar kami memiliki kepekaan dan rela untuk dibentuk sesuai dengan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, terpujilah Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Walau badai yang besar menerpa dalam hidup ini, kita tahu dan percaya kalau Allah kita siap untuk menjadi benteng dan gunung batu kita. Mari kita merayakan syukur. Semuanya boleh bangkit berdiri dulu yang di rumah. Ayo jangan malas-malesan. Kita mau menyembah Dia yang Maha Besar. Mari kita dengan semangat menyanyikan Kau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi, Kau gunung batuku.
Teman-teman boleh duduk. Teman-teman, sikap keras hati, gak peduli, sikap egois, self-centered yang mikirin diri sendiri sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin kita pun juga memilikinya. Melalui pemberitaan firman hari ini, kita mau sama-sama diajak untuk bersikap rendah hati, untuk lebih peduli, lebih atentif, menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi alat untuk memuliakan namanya. Teman-teman, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang, yang kasih setianya besar bagi umatnya. Mari kita nyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita nyanyikan jadikanku alat. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Mari kita berdoa teman-teman sekalian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, karena kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah meskipun secara virtual, tapi kami percaya Tuhan dapat dan mampu di dalam memberikan kami berkat Tuhan, dalam memberikan kami pengertian akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman Komisi High Teens. Di rumah dimanapun teman-teman berada, sangat bersyukur karena pagi hari ini saya bisa menyapa teman-teman lewat media ini. Dan semoga pembelajaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel.
Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, teman-teman Haitin semua yang ada di rumah, kita tentunya di dalam masa-masa normal, teman-teman sekalian, kalau hari Minggu kita ditanya sama teman-teman kita ditanya sama saudara-saudara kita, Koko, Cece, kalian mau kemana? Jawab kita pasti, saya mau ke gereja. Betul ya? Gak ada, saya yakin di antara teman-teman High Teens yang kalau ditanya hari Minggu pagi, Koko, Cece, mau pergi kemana? Saya mau pergi ke nge-mall. Terus orangnya jawab, sorry Ceko, mallnya belum buka. Ya kan? Saya percaya teman-teman High Teens di rumah yang menonton ini semuanya baik-baik. Jawabnya, saya mau ke gereja. Nah, pertanyaan saya berikutnya bagi teman-teman High Teens adalah, menurut teman-teman definisi gereja itu apa? Definisi gereja itu apa menurut teman-teman? Ayo coba pikirkan di dalam hatimu, di rumah masing-masing. Menurut engkau gereja itu apa definisinya? Nah, kalau saya boleh menebak, mungkin sebagian kita akan mendefinisikan gereja dengan, gereja itu adalah GKI, Gereja Kristen Indonesia. Betul teman-teman sekalian, nggak salah. Mungkin beberapa kita juga berkata gereja itu adalah, itu kayak yang di mall-mall. Itu gereja orang beribadah. Ataupun di tempat yang lain, GBI, GKKK dan lain sebagainya. Betul teman-teman, nggak salah. Tetapi teman-teman yang kasih dalam Tuhan, pengertian definisi gereja yang seperti itu, mohon maaf, belum sempurna. Belum sesuai dengan definisi pada arti sebenarnya. Teman-teman, gereja punya arti yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih holistik atau luas, yang semuanya bisa dirangkum dalam sebuah pujian, yaitu aku gereja, kau pun gereja, di KJ 257. Bunyinya gimana? Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi teman-teman sekalian, gereja bukan hanya fisik, bukan hanya bangunan, tetapi orang-orangnya. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja tidak dibatasi oleh tembok, gereja tidak dibatasi oleh bangunan, tetapi gereja disatukan di dalam iman, di dalam Kristus Tuhan kita. Makanya Paulus mengilustrasikan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman sekalian. Jadi gereja itu teman-teman adalah saya, kamu, dan kita. Jadi teman-teman, kalau setiap kali saya menyebutkan kata gereja, maka teman-teman harus merefleksikannya sebagai saya, kamu, dan kita.
Bukan lagi berdasarkan GKI, GKKK dan lain sebagainya. Enggak. Nah teman-teman, dalam perjalanannya gereja dan pertumbuhannya mendapatkan mandat ilahi yang harus dikerjakan oleh gereja. Dalam artian saya, kamu, dan kita. Nah tugas gereja tidak hanya setiap hari Minggu dengar pujian, nyanyi, baca firman, dengar khotbah terus pulang. Enggak. Tetapi Tuhan memberikan tugas yang jauh lebih mulia dari semua itu, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat bagi masyarakat kita. Menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun yang kita temui. Oleh karena itu teman-teman, cara hidup kita harus kita perhatikan baik-baik. Cara kita berperilaku, cara kita bertutur kata, cara kita bersosialisasi, kita harus perhatikan baik-baik. Supaya kehadiran kita menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Ada sebuah quotes yang menarik nih teman-teman sekalian ya. Jadilah solusi yang memberkati, bukan polusi yang meracuni. Saya ulangi sekali lagi. Kehadiran gereja seharusnya menjadi solusi yang memberkati, bukan polusi yang meracuni. Jika kehadiran kita menjadi racun bagi orang lain, menjadi polusi berdampak negatif bagi sesama, maka kita sedang tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 7 yang kita baca tadi, menyatakan tugas gereja dalam pengertian sebagai orang-orang percaya. Meskipun dalam perjanjian lama belum ada kata gereja teman-teman, tetapi bukan berarti gereja belum ada. Bangsa Israel merupakan gereja Tuhan di perjanjian lama, atau yang lebih kenal istilahnya yaitu umat Allah yang juga mendapatkan tugas yang sama seperti kita hari ini. Nah dalam konteks Yeremia 29 ini, teman-teman, pada waktu itu ketika bangsa Israel tidak mendengar peringatan Tuhan, maka orang Israel dijajah dan dibuang di negeri Babel. Teman-teman, semua itu atas rencana dan kehendak Allah di dalam hidup Israel. Karena kehidupan mereka sudah begitu bobrok, kehidupan mereka sudah begitu berdosa, Tuhan menghajar, mendidik mereka dalam sebuah proses yang menyakitkan. Pembuangan ke negeri Babel. Dan di tengah-tengah pembuangan itulah Tuhan mengirimkan Nabi Yeremia, memakai Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Israel yang ada di negeri pembuangan itu. Supaya bangsa Israel paham apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup mereka sebagai gereja, sebagai umat Allah pada waktu itu. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita lihat yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama teman-teman sekalian, bahwa Tuhan itu pemilik gereja. Tuhan itu pemilik saya, engkau, dan kita. Teman-teman, pujian yang sebelum firman Tuhan tadi dinaikkan itu adalah tentang bejana. Dan itu cocok dengan ilustrasi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yaitu tentang tanah liat dan sang penjunan. Teman-teman, seorang penjunan pada waktu dia ingin membentuk sebongkah tanah liat menjadi sebuah vas bunga yang indah, maka dia akan melakukan tahap demi tahap supaya hasilnya sempurna dan indah. Salah satu tahap yang akan dilakukan oleh penjunan itu adalah menghancurkan dan membentuk ulang kembali. Jikalau dalam proses pembuatan ditemukan ada ketidaksempurnaan. Teman-teman, inilah hidup, gambaran dari hidup kita sebagai gereja Tuhan. Saya, engkau, dan kita. Tuhan tidak akan segan-segan menghancurkan dan membentuk hidup kita kembali sebagai upaya Tuhan dalam mendidik kita menjadi umatnya yang lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat Israel dengan membuang, menghajar mereka ke negeri Babel. Teman-teman, yang membuat saya lebih miris kembali ketika saya melihat pada ayat yang pertama, dinyatakan bahwa tidak ada satu kaum atau golongan pun yang lepas atau bebas dari pembuangan ini.
Kalau teman-teman perhatikan di ayat yang pertama dikatakan mulai dari golongan tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat semuanya diangkut ke Babel. Saya kemudian bertanya, kenapa ayat 1 ini dibuka dengan pernyataan demikian? Kenapa semua golongan itu harus dibawa ke negeri Babel? Teman-teman, disinilah ingin disampaikan bahwa gereja, umat Allah itu satu kesatuan. Ya, adanya kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di antara umat Tuhan. Umat Tuhan itu satu dan para pelayan Tuhan adalah satu. Sehingga jikalau satu golongan saja berbuat keji ataupun berbuat dosa, itu berimbas kepada tubuh Kristus yang lainnya, tubuh Tuhan yang lainnya. Gereja Tuhan adalah satu, sehingga jikalau satu orang, dua orang, satu golongan, satu kelompok berbuat jahat, maka itu berimbas bagi kesatuan itu. Tidak peduli dia imam, tua-tua, nabi-nabi yang mungkin dihormati oleh rakyat pada waktu itu. Jikalau mereka berbuat dosa, maka Tuhan tidak segan-segan memproses dan menghajar sebagai sebuah kesatuan. Tidak peduli dia hamba Tuhan, tidak peduli dia majelis, tidak peduli dia sering menjadi liturgos, pemain musik, asyir, ataupun dan lain sebagainya. Jikalau berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan pasti akan membentuk dan memproses hidup mereka. Karena Tuhanlah pemilik hidup dari gereja. Aku, engkau, dan kita. Kita tidak bisa mengelak dari semua itu. Kalau kita main-main dengan Tuhan, maka Tuhan punya caranya sendiri untuk memproses hidup kita. Apalagi kalau apa yang kita lakukan itu berkaitan, berdampak terhadap kesucian, kekudusan dari gereja dan kesatuan tubuh Allah. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah berpikir seperti ini. Apa yang aku lakukan kan tidak berdampak, tidak punya akibat terhadap orang-orang percaya lainnya. Itu pemikiran yang salah. Yang namanya dosa, teman-teman sekalian, pasti dimulai dari diri sendiri, kemudian menjalar seperti kanker kepada orang lain dan punya akibat terhadap orang lain. Contoh sederhananya adalah kisah Adam dan Hawa. Siapa yang dirayu dulu oleh iblis? Hawa. Hawa dirayu oleh iblis. Kemudian apa teman-teman? Apakah Hawa berdiam diri? Enggak. Hawa justru mempengaruhi Adam. Yang akhirnya Adam pun jatuh. Teman-teman, ini contoh sederhana dari yang namanya akibat dari dosa. Selalu dimulai dengan diri kita sendiri, kemudian kita mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, hidupmu punya pengaruh bagi orang lain. Jangan pernah berpikir apa yang kau lakukan tidak berdampak terhadap kesatuan tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Pasti teman-teman ada dampak yang terjadi. Contoh sederhana lain dalam kehidupan kita bergereja, dalam ibadah. Contoh sederhana. Mungkin teman-teman sekalian, teman di kiri dan kanan kita yang sedang beribadah ingin serius dalam beribadah. Tetapi kita ini pada dasarnya nakal begitu ya. Pada dasarnya memang susah dibilangin. Kita itu main-main dalam beribadah. Main gadget, sibuk sendiri, ngajak ngobrol kiri kanan. Kira-kira teman kiri kanan kita akan terpengaruh enggak? Pasti. Teman-teman jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan tidak berdampak terhadap orang lain. Oleh karena itu, jaga dirimu baik-baik. Tuhan teman-teman sekalian tidak akan menutup matanya dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, jadilah solusi yang memberkati, bukan polusi yang meracuni. Kalau kehadiran kita dalam ibadah, mari kehadiran kita itu menjadi berkat. Kalau kita melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan menjadi berkat. Kalau kita sedang hidup berkomunitas, mari kehadiran kita di komunitas itu menjadi berkat, bukan racun. Kita menyebarkan hoax, kita menyebarkan gosip tentang orang di sekitar kita. Akhirnya apa? Komunitas kita pecah, ribut, kacau, balau. Berarti hidup kita menjadi polusi. Teman-teman, ini yang pertama yang harus kita ketahui bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Setelah kita tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan dapat membawa pengaruh bagi orang lain, maka Tuhan juga mau dalam konteks kehidupan bersama, bermasyarakat, kehadiran gereja, saya, engkau, dan kita juga harus memperhatikan poin yang kedua ini. Yaitu pada ayat yang ke-7, gereja harus berkontribusi positif.
Teman-teman, ayat yang ketujuh dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam konteks bangsa Israel dibuang ke negeri Babel, wajar mereka marah. Wajar teman-teman sekalian mereka merasa asing, kehilangan identitas. Tetapi perintah Tuhan tetap sama. Kamu aku buang ke situ, bukan untuk kamu mengasihani dirimu, bukan untuk kamu merasa dirimu teraniaya, tetapi tetap kamu harus berusaha untuk kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Tuhan mendidik mereka bukan karena Tuhan benci. Tuhan menghajar mereka bukan karena Tuhan benci, tetapi justru Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Teman-teman sekalian, kasih Allah itu juga berjalan lurus dengan keadilan Allah. Allah yang adalah kasih sekaligus Allah yang berkeadilan. Allah yang berkeadilan sekaligus Allah yang penuh kasih. Teman-teman, ketika bangsa Israel dibuang di negeri Babel, Tuhan tidak menghilangkan pemeliharaan dan kasih-Nya. Buktinya apa? Di ayat yang kelima teman-teman bisa baca. Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Tuhan tetap menjaga hidup mereka dengan memerintahkan, kamu bangun rumah. Kamu bangun rumah untuk dirimu sendiri, tinggal di sana. Teman-teman, Tuhan tahu, Tuhan jaga hidup mereka. Tuhan tetap memberikan mereka kelegaan, kelepasan, kebebasan sedikit teman-teman sekalian. Untuk mereka boleh menikmati hidup mereka. Tuhan tidak benci mereka. Tuhan sayang sama mereka. Tuhan tetap peduli dengan mereka. Dan Tuhan bilang, usahakan yang terbaik untuk kota di mana kamu aku buang. Artinya apa teman-teman sekalian? Kehadiran umat Tuhan dimanapun harus memberikan kontribusi yang positif. Bukan negatif. Baik dalam kehidupan bergereja sesama umat Tuhan, maupun ketika kita keluar bersosialisasi dengan orang di luar kekristenan. Jangan kita berpikir, oh saya baik hanya untuk orang Kristen saja. Saya baik untuk satu suku saya saja. Saya baik hanya untuk teman segeng saya saja. Tetapi di luar itu, yuk kita mau berantem, ayolah. Kita mau tawuran, ayolah. Enggak teman-teman sekalian. Perintah Tuhan tidak demikian. Kehadiran gereja, kehadiran saya, kamu dan kita seharusnya berkontribusi positif. Kalau saya boleh berandai-andai, kalau Yeremia itu hadir pada pagi hari ini, menyampaikan ayat yang ketujuh ini kepada teman-teman High Teens yang mendengarkan, maka bunyinya mungkin akan seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan Indonesia, di mana kamu aku lahirkan. Dan berdoalah untuk Indonesia itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari ini bukankah banyak bertebaran di media massa orang-orang yang justru menebarkan berita-berita kebencian tentang pemerintah Indonesia, menghasut orang-orang tentang bagaimana pemerintah tidak becus dan lain sebagainya. Teman-teman, hal demikian menurut saya tidak harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, terkhusus kita. Karena apa? Karena perintah Tuhan jelas teman-teman sekalian. Kamu aku lahirkan di Indonesia, kamu menempuh studi, pekerjaan dan lain sebagainya di Indonesia, maka kamu harus berkontribusi positif terhadap Indonesia. Jangan membawa kekacauan bagi Indonesia. Jangan turut di dalam mengambil bagian memecah belah bangsa ini. Tetapi berdoalah bagi Indonesia, berdoalah bagi pemerintah yang sejauh ini telah berusaha keras untuk menuntaskan pandemi ini. Mari bersama-sama berpartisipasi dengan pemerintah mendukung terciptanya adaptasi yang baru supaya Indonesia bisa lepas dari pandemi ini. Dan terus berdoa bagi Indonesia dan pemerintah. Karena teman-teman, pemerintah itu manusia biasa. Mereka punya limit, mereka punya keterbatasan. Mereka mungkin saat ini juga sudah lelah, teman-teman sekalian. Tapi karena tanggung jawab mereka terhadap bangsa ini, mereka harus melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Tugas kita adalah mendukung mereka di dalam doa. Jadilah solusi yang memberkati, bukan polusi yang meracuni. Teman-teman, saya tuh sempat geleng-geleng kepala ketika baca berita, nonton berita tentang adanya orang-orang yang nakal, tidak mau pakai masker keluar rumah,
Mereka tidak mau cuci tangan dan lain sebagainya. Beredar juga ada orang-orang, golongan-golongan tertentu yang menolak tes. Padahal mereka setiap hari berinteraksi dengan orang banyak, kabur teman-teman sekalian. Dan lebih parahnya lagi, ada sampai kerusuhan, kekacauan yang terjadi, mengambil paksa jenazah yang sudah tentu positif dari corona, ataupun menggali kembali teman-teman sekalian. Wow, saya melihat ini satu pekerjaan atau sikap yang tidak baik yang terjadi di dalam masa-masa ini. Pemerintah sudah bingung teman-teman sekalian bagaimana mengatasi penyebaran pandemi ini. Ditambah lagi dengan ulah-ulah dari rakyatnya yang melakukan hal-hal yang demikian. Dan saya menyerukan dari tempat ini, teman-teman High Teens, kita stop melakukan semua itu. Kita harus melakukan mulai dari hal-hal sederhana. Patuhi teman-teman sekalian, supaya kita bukan menjadi oknum yang justru menyebarkan hal-hal yang negatif bagi orang-orang di sekitar kita. Kita patuhi aturan dari pemerintah karena tujuannya baik untuk kita, teman-teman sekalian. Kita dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan ketika kita boleh patuh terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan teman-teman sekalian, di tengah-tengah masa pandemi ini juga kita dapat menjadi perpanjangan Tuhan untuk menolong sesama kita yang mungkin terimbas akibat COVID-19 ini. Kita mungkin bisa memberi mereka apa yang bisa kita berikan. Kita mungkin bisa menolong orang-orang yang hari ini terimbas pekerjaannya. Salah satunya mungkin para pekerja di online, teman-teman sekalian, driver online. Kita bisa menolong mereka dengan mungkin mengorder makanan via online. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti berdoa untuk pemulihan Indonesia. Jadi 2 poin penting ini yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kehadiran hidup kita itu milik Tuhan. Dan ketika hidup kita milik Tuhan, maka Tuhan mau dan panggil kita berkontribusi positif terhadap orang-orang di sekitar kita, terkhusus Indonesia. Jadilah solusi yang memberkati, bukan polusi yang meracuni. Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan telah disampaikan, dan biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, firman Tuhan ini boleh mendarat efektif bagi setiap hidup jemaat Tuhan, terkhusus anak-anak remaja yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan iman rasuli berikut ini. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya akan memimpin kita sekalian untuk memimpin berdoa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh tetap beribadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang mengatur semuanya, dan Tuhan mau setiap hidup kami boleh terus dekat kepada Engkau. Pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk komisi High Teens kami ya Tuhan, melewati masa-masa pandemi ini. Mungkin bukanlah satu hal yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan. Dimanapun kami berada saat ini, kayaknya Tuhan boleh menolong hidup kami masing-masing.
Dan terima kasih Tuhan bagi setiap kami yang sudah menyelesaikan tugas-tugas sekolah kami dan memasuki jenjang yang lebih baru lagi. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menuntun kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga boleh menolong GKI Harapan Indah di dalam melalui semua ini dengan baik. Untuk setiap anggota-anggota jemaat yang hari ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka, yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, Tuhan juga yang boleh menolong mereka Tuhan, melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang hari ini sedang terus berjuang menyelesaikan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Tuhan, mungkin ada beberapa dari pejabat kami yang sudah lelah, yang sudah mulai putus asa. Tetapi kiranya Tuhan boleh menolong mereka. Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Untuk tim medis Tuhan, yang juga mungkin sehari ini sedang lelah, Tuhan juga yang boleh menolong mereka. Memulihkan kondisi fisik mereka kembali, dan mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya masa-masa pandemi ini boleh segera berakhir. Sehingga Indonesia boleh bangkit kembali. Boleh kembali beraktivitas dengan baik kembali ya Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan, karena kami manusia yang lemah dan terbatas. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan, dengar doa syafaat kami pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, waktu-waktu ke depan, ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kami akhiri doa syafaat kami ini Tuhan, dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami yang kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menyatakan syukur atas berkat dan pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita melalui pengumpulan persembahan. Teman-teman bisa menyampaikan persembahan dengan memasukkan dulu ke dalam amplop dan memberikannya ke gereja nanti saat ada kesempatan, atau melalui transfer, atau melalui aplikasi dompet elektronik dengan cara scan QR Code yang tertera di layar. Marilah kita mempersiapkan dan mengumpulkan persembahan kita hari ini dengan diiringi pujian Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan
dahsyat. Bapa dalam sorga, kami datang Tuhan dengan membawa ungkapan syukur yang merupakan berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada majelis jemaat, kepada orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipakai untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini atau dimanapun Tuhan kehendaki. Ajarlah kami Bapa untuk memiliki kepedulian dan kemurahan hati dalam berbagi dan menolong sesama kami, agar melalui semua itu nama Tuhan saja yang diagungkan. Inilah persembahan syukur kami ya Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi yang terutama seluruh hidup kami, sebagaimana Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan syukur ini. Amin. Teman-teman, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan tekad yang baru untuk terus bersinar, untuk siap menjadi bejana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Marilah kita memancarkan terang kemuliaan Tuhan di dalam masyarakat, di dalam gereja, maupun ketika kita keluar dan bersosialisasi dengan orang-orang di luar. Di masa yang sulit ini, teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua sebagai satu tubuh Kristus, kita mau bersatu hati, kita mau terus berdoa untuk negeri kita, agar kemuliaan Tuhan bisa nyata dalam Indonesia. Teman-teman, kita percaya kalau Tuhan sajalah yang bisa memulihkan, yang bisa mengubahkan Indonesia. Mari kita menyanyikan doa kami bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita ulang lagu ini dari awal. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Setiap kita sudah beribadah pada pagi hari ini, dan biarlah apa yang sudah kita berikan,
yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus bersinar bagi orang-orang sekitar kita. Teman-teman Haitin semua dimanapun kau berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.